Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabilatul Ula dari kelas 11 MIPA 5. Di video kali ini saya akan membahas tentang ancaman integrasi bangsa di era sekarang. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan berintegrasi nasional berarti sama dengan menyatukan seluruh elemen bangsa dengan kesederhanaan. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman tersebut juga berpotensi merusak integrasi nasional. Secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer yaitu adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan luar negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Bentuk ancaman ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa ada tanda-tanda. Bisa dalam skala kecil seperti konflik masyarakat biasa atau dalam skala besar. Contoh ancaman militer dalam negeri yaitu yang pertama, disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Nah, yang kedua, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Nah, yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang ekstrim atau tidak sesuai kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Nah, yang keempat, makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Sebelumnya, saya telah menyampaikan tentang ancaman militer dalam negeri. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Nah, contoh ancaman militer luar negeri yaitu 1. Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Nah, yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Nah, yang ketiga, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Nah, kalian sudah mengerti kan apa itu ancaman militer dalam negeri maupun luar negeri? Nah, sekarang mari kita simak penjelasan tentang bentuk-bentuk ancaman militer. Bentuk-bentuk ancaman militer yaitu yang pertama, agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Hal tersebut dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa tersebut. Yang kedua, invasi. Invasi yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. Nah, yang ketiga, bombardemen. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Nah, yang keempat, blokade. Blokade merupakan kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain. Nah, yang kelima,
spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Hal tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Nah, yang keenam, sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Tentunya, sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. Nah, yang terakhir 7 yaitu perang saudara. Perang saudara itu terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Apakah kalian sudah mengerti tentang penjelasan sebelumnya? Nah, kalau sudah mengerti, mari kita simak penjelasan selanjutnya yaitu tentang ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Setelah kalian telah mendengarkan pengertian dari ancaman non-militer, mari kita simak tentang bentuk-bentuk ancaman non-militer. Bentuk-bentuk ancaman non-militer yaitu yang pertama, ancaman berdimensi ideologi, yang dimana ancaman tersebut pernah terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi liberal. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak populer lagi. Nah, yang kedua, ancaman berdimensi politik, yang dimana politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Nah, yang ketiga, ancaman berdimensi ekonomi, yang dimana ekonomi merupakan satu di antara penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Nah, yang keempat, ancaman berdimensi sosial budaya, yang dimana ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta konflik horizontal yakni suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, yang kelima, ancaman berdimensi teknologi informasi, yang dimana kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Namun, kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut. Nah, yang keenam, ancaman berdimensi keselamatan umum, yang dimana ancaman untuk keselamatan umum bisa terjadi karena bencana alam, yaitu misalnya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman ini juga bisa disebabkan oleh manusia, yaitu misalnya penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.